Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja dan sehat lalu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gede Darmawan dengan NIM 21150711029 dari Prodi PTM kelas B dengan konsentrasi otomotif. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan penggunaan turbocharger dalam usaha meningkatkan performance mesin pembakaran dalam. Berikut akan saya paparkan video dengan penjelasan yang maksimal. Turbocharger adalah komponen yang bisa kita temukan pada mesin diesel. Komponen ini mampu mendongkrak power mesin hingga 20%. Lalu bagaimana turbo bisa bikin mesin jadi lebih jahat? Di video ini kita akan membedah tentang cara kerja turbo di dalam mesin. Kalau Anda belum tahu bentuk turbo itu kayak apa? Turbo itu bentuknya seperti cangkang keong, letaknya ada di hose manifold. Khusus pada mesin diesel, turbo itu sebenarnya bukan hanya digunakan untuk mendongkrak power mesin. Turbo pada mesin diesel dipakai supaya kinerja mesin diesel lebih efisien. Kenapa bisa begitu? Kita tahu karena mesin diesel tidak menggunakan busi. Busi tidak digunakan lagi sebab mesin diesel bisa melakukan self ignition. Namun, untuk melakukan self ignition ini, tekanan kompresi udara harus sangat tinggi. Dan salah satu hal yang mempengaruhi tekanan kompresi adalah volume udara yang terisap ke dalam mesin. Semakin banyak volume yang terisap ke dalam mesin, maka tekanan kompresi bisa lebih tinggi. Dan itu memudahkan mesin diesel dalam melakukan kinerjanya. Hal kedua, volume udara yang lebih banyak bisa membuat pelepasan energi saat pembakaran bisa lebih besar. Pembakaran ini memang dipengaruhi oleh beberapa banyak solar yang disemprotkan ke ruang bakar. Namun agar solar terbakar, tiap molekul solar harus bereaksi dengan udara yang telah dikompresikan. Jika udara sedikit, maka masih ada molekul solar yang tidak bereaksi dengan udara alias tidak terbakar. Dan itu bisa dilihat dari asap kendaraan yang biasanya berwarna hitam. Tapi jika volume udaranya banyak, maka lebih banyak molekul udara yang terdapat dalam ruang bakar, sehingga semuanya molekul solar yang disemprotkan ke dalam ruang bakar bisa bereaksi. Itulah mengapa semua sekarang yang memakai mesin diesel sudah dilengkapi turbocharger. Turbo berperan layaknya kompresor udara yang akan menyedot udara dari luar dan memasukkannya ke dalam mesin. Tapi yang namanya kompresor harus ada sumber energi untuk menggerakkan baling-balingnya. Itu bisa berupa motor listrik atau berasal dari mesin itu sendiri. Tapi turbo tidak dilengkapi motor listrik ataupun fule yang terhubung ke mesin. Inilah hal yang unik dari turbo. Turbo menggunakan aliran gas buang sebagai sumber energi untuk menggerakkan turbin kompresornya. Lalu bagaimana bisa? Saat kompresor turbin memutar, itu akan menyedot udara dari area filter dan menghembuskannya menuju intake manifold. Lalu itu apa? Ini adalah intake air cooler atau biasa disebut intercooler. Komponen ini berfungsi mendinginkan udara yang akan masuk ke ruang bakar. Kenapa harus didinginkan? Ada dua alasan. Yang pertama, turbo itu kan digerakkan oleh gas buang dan gas buang suhunya sangat panas. Jadi suhu turbo juga pastinya panas. Ketika udara terhisap oleh turbo, maka udara yang dihembuskan di pipa ini maka akan ikut naik temperaturnya. Jadi perlu didinginkan. Alasan kedua, udara panas molekulnya lebih besar. Jika udara panas langsung dihembuskan ke ruang bakar, maka jumlah molekul udara di ruang bakar lebih sedikit, meski sudah pakai turbo. Tapi kalau udara dingin molekulnya kecil, jika dimasukkan ke ruang bakar akan menampung lebih banyak molekul udara. Sehingga balik lagi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, semakin banyak molekul udara dalam ruang bakar, maka pelepasan energi saat pembakaran juga jadi lebih besar. Intercooler ini bekerja seperti radiator. Udara akan masuk dari tangki input, lalu panas yang ada pada udara tersebut diserap oleh sistem ini. Kemudian, kipas pendingin akan menyala sehingga udara luar yang suhunya lebih rendah bergerak melewati sistem panas yang ada pada sistem diserap oleh udara yang melewatinya, sehingga suhu udara yang masuk intake jadi lebih rendah. Prinsip kerja intercooler. Turbo intercooler bekerja dengan mengopresi udara.
meningkatkan kepadatannya sebelum mencapai silinder mesin. Dengan menekan lebih banyak udara ke setiap silinder, mesin mampu membakar lebih banyak bahan bakar secara proporsional. Proses kompresi ini menghasilkan panas dan meningkatkan suhu udara yang masuk ke mesin. Sayangnya, saat udara semakin panas, kepadatannya juga berkurang, sehingga mengurangi jumlah oksigen yang tersedia di setiap silinder dan mengaruhi kinerja. Intercooler bekerja untuk melawan proses ini, mendinginkan udara untuk menyediakan lebih banyak oksigen pada mesin. Cara kerja mesin diesel turbo intercooler juga bisa dibilang mengikuti prinsip termodinamika. Pada bagian dalam intercooler terjadi konveksi dan bagian dalam intercooler terjadi konveksi dan induksi. Perpindahan panas akibat pergerakan fluida, diantaranya ada sirip untuk mendinginkan. Posisi intercooler berada di depan bagian bawah seperti radiator. Udara yang ada di intercooler didinginkan dengan udara saat kendaraan berjalan. Melihat bagian peran turbo intercooler begitu penting dalam mobil, maka penting sekali bagi Anda untuk melakukan perawatan sendiri di rumah secara rutin. Anda cukup melakukan pengecekan selang-selang sambungan antara pipa turbo dan intercooler, karena udara yang bertekanan tinggi bisa menyebabkan kebocoran sambungan pada intercooler. Nah, dengan adanya intercooler, udara yang dingin dan padat tersebut sudah bisa masuk ke dalam mesin. Tapi timbul masalah yang kedua, yaitu ketika kita lepas gas, skep gas yang tertutup secara tiba-tiba membuat udara yang bertekanan tidak bisa kemana-mana. Jika dikembalikan ke turbo, bisa merusak turbonya, karena putaran dan tekanan udara yang tinggi dan berlawanan dengan arah putaran turbonya. Jadi dipasanglah sebuah blow-off valve yang terletak setelah intercooler untuk membuang udara yang bertekanan tersebut ke atmosfer saat tidak dibutuhkan. Nah, beginilah simulasi sebuah turbo dalam melakukan kinerjanya untuk meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan kinerja mesin. Simpelnya, turbo adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menambahkan pasokan udara yang bertekanan masuk ke dalam ruang bakar, dalam rangka memaksimalkan kinerja mesin tanpa harus memperbesar ruang bakar tersebut, dengan tujuan menambah daya dan tenaga mesin yang berdampak pada penambahan akselerasi dan kecepatan kendaraan. Kelebihan mesin turbo. Yang pertama yaitu ada tenaga besar. Bagi penyuka kecepatan dan mesin berperforma, mesin turbo jadi solusi. Ditambah lagi, mesin turbo punya sensasi berkendara yang berbeda. Di putaran mesin tertentu, saat turbo sedang aktif akan terdengar suara siulan. Sensasi inilah yang disukai para penikmat turbo mesin motor. Umumnya mobil yang dibekali dengan turbo punya tenaga yang jauh lebih besar. Hal tersebut berkata adanya dorongan tenaga tambahan yang diberikan oleh turbo pada putaran mesin tertentu. Yang kedua ada bahan bakar irit. Kelebihan kedua, mesin turbo biasanya lebih irit bahan bakar. Ingat, yang dimaksud ini adalah mesin dengan bawaan pabrik alias standar. Kalau sudah dimodifikasi jelas bisa lebih boros walaupun memakai turbo. Namun, memang pembakaran yang dihasilkan jauh lebih optimal. Hal itu terjadi karena gas buang yang darinya terbuang dimasukkan kembali ke dalam ruang mesin oleh turbo. Hal inilah yang membuat bahan bakar jadi lebih irit. Efisiensi yang dihasilkan oleh turbo biasanya mencapai 20% lebih baik untuk mobil bermesin bensin. Sedangkan bermesin diesel efisiensinya bisa jauh lebih baik, mencapai 40%. Namun harus diingat juga efisiensi ini bisa didapat dengan angka berbeda. Sebab cara berkendara setiap orang yang bisa sangat berbeda walaupun jarak tempuhnya yang sama. Yang ketiga yaitu ada ramah lingkungan. Mesin mobil yang memakai turbo bisa menghasilkan emisi lebih sedikit. Misalnya turbo yang dipasang pada mesin mobil yang ada di 1200 cc bisa mengurangi emisi hingga 87 gram per kilometer. Sekian dari saya penjelasan tentang penggunaan turbocharger dalam usaha meningkatkan performansi mesin pembakaran dalam. Mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan. Maklum saya juga pemula.
Sebagai pemula, saya ingin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.